sampel itu harus DNA yang murni dicampur sama primernya, terus ditaruh di freezer di tempat yang sudah ditentukan. Terus nanti ada penjemputan sampel itu satu hari itu 2 kali. Kalau nggak pagi jam 9 atau jam 2. Jadi kalau dijemput pagi jam 9 itu besoknya pagi-pagi sekitar jam 11 itu udah dapat hasil pembacaan DNA yang kita pengen baca. Kalau siangnya baru diambil itu berarti hari berikutnya. Jadi seperti itu udah genomik itu udah merupakan udah merupakan suatu hal yang rutin seperti itu. Aplikasi genomik di bidang kedokteran. Wah, ini saya ambil dari TED Talk-nya tentang genomic in medicine. Jadi basically sekarang genomik itu udah di mana-mana karena sudah murah. Itu kalau mungkin mau mencatat mungkin keluar nanti di tes di terakhir. Biasanya ini kan mahasiswa carinya gimana caranya dapat yang bagus ya. Ini ini adalah aplikasi genomik di bidang kedokteran, ada yang aplikasi secara umum untuk diagnostik, terus juga untuk pembenaran suatu tindakan bedah. Ada juga terutama tentang pharmacogenomics, family planning, dan idiopathic disease, penyakit yang tidak diketahui sebabnya apa, seperti itu. Contohnya. Untuk diagnostik. Sekarang di kedokteran yang kita tahu kan ya, yang biasanya yang kita dapatkan, kita bisa ke dokter itu karena ada penyakit gejala. Dokter meriksa, oh ini tekanan darah segini, keluhannya ini, seperti itu. Tapi dengan kemajuan genomik, kita tuh nggak cuma memeriksa apa yang sudah terjadi, tapi bisa mengantisipasi apa yang kemungkinan terjadi. Jadi misalnya kalau kita sudah punya informasi tentang DNA-nya kita sendiri, kita bisa lihat, ini misalnya nih, ini nomor 1 sampai 22, tahu nggak ini apa? Ini nih ya, kromosom ya. Ini letak kromosomnya, terus ini yang warna merah-merah ini adalah gen-gen yang ditengarai punya andil dalam dalam penyakit kidney stone batu ginjal. Jadi kalau misalnya kita sudah mensequence DNA kita, terus punya anomali di gen-gen ini, itu kemungkinan belum tentu terjadi ya, kemungkinan kita mungkin punya punya resiko terkena kidney stone. Jadi sebelum itu terjadi, itu dokter sudah tahu dan mengantisipasi. Jadi misalnya ada ada kemungkinan untuk punya penyakit ginjal, ya berarti dibatasi makanan yang bisa memicu terjadinya penyakit batu ginjal seperti itu. Selanjutnya ada surgical decision support. Ini tahu nggak ini siapa? Jangan-jangan ini bukan artis zaman sekarang ya, ini artis zaman dulu ya. Ini terkenal banget sih. Angelina Jolie, ada yang tahu? Jadi dia itu ibunya dan neneknya itu meninggal karena kanker rahim. Nah, Angelina Jolie ini kemudian mensequence dirinya sendiri dan ternyata menemukan adanya mutasi pada gen BRCA, ini BRCA 1 dan 2 itu bacanya BRCA, BRCA gene 1 dan 2 yang memang yang dapat menyebabkan kanker payudara dan ovarium. Nah, karena hasil ini dia pun akhirnya ya sudah dibanding meninggal di usia muda, dia melakukan tindakan berupa pengangkatan payudara. Jadi sebelum kanker itu terjadi, dia ya udahlah diangkat aja seperti itu. Basisnya apa? Basisnya karena dia memiliki memiliki mutasi yang dapat menyebabkan kanker tadi. Seperti itu. Jadi orang-orang yang kemungkinan yang mempunyai mutasi yang sama juga bisa bisa punya ketetapan hati untuk oh ya udah saya milih untuk diangkat, atau mungkin ya udah deh nggak berani diangkat payudaranya,
mungkin lebih rajin screening, mungkin nggak setahun sekali, tapi mungkin 6 bulan sekali seperti itu. Ini peran genomik dalam surgical decision support. Ada lagi yang pharmacogenomics. Kita ini ya sering mungkin sering tahu, sering dengar, aku nggak mempan pakai obat ini, atau aku mempannya pakai obat yang ini gitu kan. Itu ternyata ada hubungannya dengan DNA kita sendiri gitu. Karena kita semua ini berbeda. Ada orang-orang yang memiliki variasi nukleotide, variasi gen di gen A, B, C, dan dia itu nggak mempan terhadap obat yang ini, kayak gitu. Kita kan nggak tahu kalau nggak di sequence. Nah, di Amerika itu sudah ada list obat-obat, misalnya obat ABC itu tidak cocok dengan dengan orang yang memiliki variasi gen ini. Itu udah ada listnya. Masalahnya di Indonesia belum ada. Karena apapun yang dari dari Asia Tenggara itu sangat underrepresented. Jadi human genome sequencing itu kebanyakan dilakukan di negara-negara maju ya. Jadi database untuk Indonesia sendiri itu belum ada. Secara umum sudah pasti kita tuh berbeda, itu sudah pasti. Karena dari fenotip aja udah kelihatan beda kan. Tapi apa yang membuat itu berbeda kita belum tahu. Karena database-nya aja nggak ada. Nah, ini melihat dari data dari FDA, ini ada nih pharmacogenomics, jadi hubungan antara genomik seseorang dengan obat yang dikasih itu ini sudah ada listnya. Di Indonesia itu di masa depan kita harus bikin juga gitu. Karena dengan berbagai ethnicity di Indonesia itu pastinya secara genomik, secara DNA juga kita berbeda kan. Jadi mungkin ada suatu ethnicity yang mempan sama obat ini. Atau mungkin pasien kanker dari ethnicity tertentu itu jangan pakai obat yang ini. Itu ada banget. Kenapa aku bilang ada banget? Ya karena memang sudah ada penelitian ya. Ini penelitian pada orang-orang di Papua. Jadi untuk penyakit leprosi, lepra ya, di Papua itu digunakan obat namanya Dapsone. Nah, obat Dapsone ini ternyata juga masuk ke dalam list pharmacogenomics di FDA. Ada orang-orang yang hypersensitif terhadap Dapsone, jadi bukannya sembuh, itu malah bisa fatal. Sedangkan kita tahu kan, untuk di Indonesia fasilitas untuk whole genome sequencing itu belum ada. Jadi gimana caranya untuk mengurangi kemungkinan buruk pharmacogenomics ini supaya orang itu dikasih obat bukannya tambah buruk, at least nggak ada pengaruhnya, at least itu dulu. Nah, yang ini screening awal itu menyatakan bahwa 20% dari orang yang ikut penelitian ini itu ternyata dia sensitif terhadap Dapsone. Jadi kalau orang-orang ini dikasih Dapsone itu malah jadi lebih buruk keadaannya dibanding nggak dikasih. Jadi diobati malah lebih lebih menurun keadaannya. Seperti itu. Ini padahal baru satu ini aja ya, satu contoh. Jadi kalau misalnya mau cek itu ada listnya di di websitenya FDA. FDA itu apa? BPOM-nya Amerika lah ya. Itu ada list obat-obat pharmacogenomics yang kemungkinan ada obat-obat yang memiliki outcome yang berbeda ketika diberikan kepada orang yang memiliki variasi genetik tertentu. Kalau misalnya kepikiran di kedokteran ada skripsi nggak ya? Jadi misalnya mau ada ide buat mau bikin skripsi atau mungkin mau S2 penelitian tentang pharmacogenomics di Indonesia, itu bisa banget. Masih terbuka sekali masih terbuka sekali peluang untuk penelitian seperti ini. Gitu. Jadi apa-apa yang ditampilkan di website di luar Indonesia itu ya
subset subset penelitiannya ya subset mereka gitu, subset yang ada, bukan berarti tidak akurat, tapi ya menggunakan subset data yang ada, sedangkan data dari Indonesia sedikit seperti itu. Nah, ini ada lagi family planning. Family planning, ada yang tahu IVF ya, pasti tahu lah ya. IVF itu in vitro fertilization, sekarang udah mulai banyak ya di Indonesia juga. Zaman saya dulu ini loh, belum sebanyak sekarang. Tapi sekarang udah banyak di klinik-klinik di Jakarta juga menawarkan IVF. Nah, IVF ini kan pada dasarnya menemukan sperma dan sel telur di luar setting biologis, terus di situ sampai blastosis. Nah, tapi kan kita nggak tahu nih, kita bisa mengontrol, cuma mau implantasi embrio yang sehat. Caranya gimana? Itu bisa aja ambil satu sel dari blastosisnya, satu sel aja itu bisa. Kemudian karena satu sel itu kan DNA-nya kurang banyak kan, itu bisa diperbanyak pakai WGN namanya, whole genome amplification, terus udah gitu bisa dimasukkan ke berbagai komersial test kit yang udah ada, terus dilihat copy number-nya. Human genome itu kan haploid atau diploid kan, makanya di sini lihat nih copy number 2 itu artinya normal, kalau di bawah itu berarti nggak ada, kalau lebih dari 2 berarti dia abnormal. Ini kayak dilihat di sini ya, ini blastosis biopsy sample yang menunjukkan adanya aneuploidy di kromosom 16, karena dia ternyata lebih tinggi, elevated kan. Berarti embrio ini memiliki jumlah kromosom yang tidak normal. Sedangkan yang ini ternyata di kromosom 7 malah nggak ada monosomi ya. Sedangkan di kromosom 8 malah kelebihan seperti itu. Ini kira-kira laki-laki apa perempuan? Ada yang tahu nggak? Oh, nggak bisa angkat tangan juga ya. Kira-kira ini laki-laki apa perempuan? Ini adalah perempuan, karena dilihat dari sini copy number-nya, copy number 2, karena kita diploid ya. Itu 2, copy number-nya X, ada 2 di sini, sedangkan dia-nya 0. Berarti ini sampelnya perempuan yang menunjukkan adanya aneuploidy atau trisomi di kromosom nomor 16 seperti itu. Ini peran genomik dalam family planning, terutama untuk IVF. Ini ada lagi peran genomik dalam idiopathic disease, memperbaiki perawatan itu untuk orang dengan gejala dan diagnosis yang belum jelas seperti itu. Ini untuk treatment of MDS. MDS itu myelodysplastic, ini salah satu kanker darah. Jadi gejala utamanya itu pusing, berdarah gitu kan. Cuma kan nggak tahu nih, ini sebenarnya kankernya itu jenis apa tuh nggak tahu kalau cuma dari penampakan secara fisiologis, secara fenotipnya aja. Tapi dengan next generation sequencing, dengan analisis secara genomik bisa tahu, oh ternyata dia kurang di sini. Nanti terapinya itu lebih targeted. Jadi nggak langsung dipakai bebas sesuai protapnya. Bukan sesuai protap, maksudnya nggak pakai obat sembarangan. Jadi benar-benar yang memang ditargetkan sesuai dengan jenis kankernya seperti itu. Itu padahal tadi baru ini ya pembukaan itu. Kenapa itu ditaruh di depan? Itu biar tahu kenapa sih pentingnya belajar genomics untuk para mahasiswa pendidikan kedokteran gitu. Biar tahu ini loh untuk ini gitu. Tapi kan itu secara garis besarnya aja, nitty-gritty-nya belum tahu. Sedangkan kalau misalnya nanti siapa tahu ya ada yang mau melanjutkan S2 gitu kan, atau mungkin sampai dokter, itu kan nanti para dokter ini walaupun udah lulus dokter di Indonesia, kalau misalnya masuk penelitian ke luar negeri gitu kan, itu ngerjain sendiri gitu. Ngumpulin sampel sendiri, ngolah sendiri, masukin ke mesin sendiri, data keluar ya diolah sendiri. Berarti kan harus tahu, setidaknya punya gambaran, oh
kalau misalnya apa namanya sampel dari ini dimasukin ke mesin hasilnya begini, nanti bagaimana mau apa namanya mau mengolah datanya seperti itu. Jadi kuliah hari ini part satunya itu dasar-dasar genomics, part 2-nya itu aplikasi genomics, aplikasi yang benar-benar yang sudah dilakukan, lebih ke mesin, terus jenis produk apa yang udah ada di pasaran. Kalau yang part 1 ini sekarang baru dasar-dasar, jadi menggambarkan bagaimana sih perkembangan genomik sekarang ini dari tahun berapa, tahun 1940-an sampai 2022. Terus apa yang disebut sama next generation sequencing, terus sedikit tentang bioinformatic analysis, terus juga ada human genome characteristic, seperti itu. Oke. DNA adalah bahasa universal. Ini ada meme dari internet yang saya dapat. Inilah sebenarnya yang memungkinkan saya untuk menyeberang dari belajar genetik di Kapang, terus pindah ke insek, ke bakteria, terus sekarang pindah ke phage, bacteriophage, karena semua itu dari mulai Kapang, bacteriophage, bahkan human itu di tingkat molekuler itu berbicaranya pakai bahasa yang sama gitu. ATG di manusia itu diterjemahkan menjadi metionin, di kepiting juga metionin gitu, di virus juga metionin, jadi semuanya itu sama gitu. Jadi ketika mempelajari di tingkat molekuler, iya ngomongnya sama, itu sangat sangat membantu seperti itu. Jadi ketika DNA itu adalah kita ngerti basis di DNA, kita mau berpindah itu objek penelitian, ya kita bisa ngikutin. Oh, DNA ada di mana? Ada yang tahu ada di mana? Tahu nggak ini? Ini sel apa? Tahu nggak? Ada yang tahu ini sel apa? Nggak bisa angkat tangan ya? Ini sel apa ini? Ini sel tumbuhan. Kenapa? Iya, oh ada yang jawab, benar. Ini sel tumbuhan. Kenapa taunya? Karena ada dinding sel. Betul. Akhirnya ada yang ngomong, dari tadi kerasanya ngomong sendirian. Kayaknya mic-nya kalau yang lagi nggak di tempat rame itu boleh dinyalain deh, biar nggak sendirian. Bayangin ini udah 1 jam ngomong sendirian. Ini elektron fotograf dari dari sel tumbuhan. Jadi DNA itu ada di nukleusnya jelas. Kalau di tumbuhan di plastid juga ada. Kalau ini kan sel eukaryotik sel yang dari sel hewan itu ada di nukleus sama di mitokondria. Ini apa nih? Ini bacteriophage nih, kayak mesin ya. Bacteriophage-nya ini ada di kepalanya nih, ada DNA-nya. Dan biasanya nggak cuma double stranded juga, double stranded, bisa juga single stranded. Jadi DNA itu ada di nukleus dan jadi ada di nuklear dan ekstranuklear. Kayak gitu. Nah, itu udah tahu lah ya. Nah, terus ada lagi. Terus genomics itu apa gitu kan? Ya, ini deskripsi lah ya. Deskripsi genomics adalah genomics is a study of a person genes, the genome. Karena genesnya tadi kan nggak cuma di nukleus ya, tapi di mitokondria juga bikin genes. Ada genesnya. It's a study of person genes in the genome, including interaction of those genes with each other. Jadi interaksi antara antara gen. Ini skematiknya aja. Jadi kan DNA itu panjang sekali kan, berapa 1 meter lebih lah ya kalau diulur gitu. Padahal human cell itu paling berapa, 1 mikro lah ya, 1 mikrometer itu gimana caranya harus dikompak. Jadi bener-bener gimana jadi dikompak jadi bentuk kromosom. Dan kromosom ini juga dia kelihatan bentuknya kayak gitu tuh nggak setiap saat. Dia cuma ada, dia kelihatannya ya di profesi itu kan kelihatan. atau RNA. Jadi ada nama cuma blueprint-nya. Nah, ini nih,
ini kalau DNA manusia di print terus dijadiin buku, itu jadi kayak satu lemari gitu. Ini adalah buku resep membuat manusia. Orang manusia itu manusia ada di buku-buku ini. Tapi juga ada namanya tadi kan, nggak cuma DNA yang ada di satu sel, tapi juga including the interaction of those genes with each other. Jadi yang tadi saya bilang, ketika DNA itu harus dikemas di dalam sel, kan dia harus compact banget kan. Kalau compact itu kan berarti diikat-ikat kayak gini kan. Sedangkan DNA polymerase itu kan dia harus bisa mengakses si untai DNA-nya ini kan. Kalau compact ini dia nggak bisa nempel kan. Jadi kalau memang si gen ini mau diaktifkan, itu biasanya terurai, gitu kan, terurai. Nah, terus di sini akhirnya bisa nempel gitu kan. Nah, pola-pola penguraian histon tadi itu per orang itu bisa beda-beda. Jadi bisa aja saya punya gen A, adik saya punya gen A, tapi di adik saya itu gen A-nya tidak terekspresikan karena pola metilasi yang menentukan dia itu bisa terakses atau enggak itu berbeda. Kayak gitu. Jadi kadang-kadang makanya itu kenapa saudara itu bisa beda banget kan. Padahal sebenarnya sumber DNA-nya ya cuma 2 orang tua yang sama gitu kan. Karena selain DNA ada juga selain DNA yang kita pelajari di sini, tapi ada namanya faktor lain, namanya epigenetik. Epigenetik itu adalah pola yang tidak tertulis di genom kita. Kalau ini ruwet, jadi saya tidak menjelaskan. Cuma pengantar aja. Jadi nggak cuma buku resep, tapi ternyata cara bikinnya itu juga bisa menentukan suatu makanan enak apa enggak kan. Kita bisa aja dikasih resep yang sama, tapi ketika tangan yang bikin itu beda, ya beda kan masakannya. Seperti itu. Itulah ya, itu gambaran sederhananya tentang epigenetik. Lanjutnya. Studi genomik dimungkinkan atas perkembangan pesat dari 2 hal ini, sequencing dan bioinformatika. Sequencing itu gimana cara dapatnya data. Sequence itu artinya apa? Menjajarkan DNA dari suatu genom, CTG, TTTT, kayak gitu kan. Di sequence artinya dijajarkan, dibarisin. Kemudian perkembangan bioinformatika. Jadi setelah dibaca CTG tadi, jok ngopo gitu kalau bahasa Jawanya. Terus gimana gitu kan? Nah, gimana caranya menginterpretasikan data itu? Itulah itulah pentingnya bioinformatika. Untuk ngambil daerah sini ini penting karena dia mengkode gen, yang ini enggak karena dia enggak mengkode gen, seperti itu. Jadi 2 hal ini sangat esensial dalam bidang genomik. Mari kita kembali ke tahun berapa? 1943. Itu berapa tuh? Berarti di tengah-tengah Perang Dunia Kedua loh ini. Kebayang nggak sih? Di tengah-tengah Perang Dunia Kedua, masih ada para peneliti yang mengerjakan penelitian ini di lab-nya. Nah, ini studi awal tentang asam nukleat sebagai agen pembawa sifat fenotipe. Kayaknya di buku SMA juga pernah dibahas sih kayaknya, nggak tahu juga sih. Kayaknya sih zaman dulu kayaknya dibahas sih. Dulu itu kalau nggak salah percobaan Avery and MacLeod, kayaknya pernah deh di buku itu ada gambarnya seperti ini. Kayaknya ingat deh. Ini kan. Nah, ini paper aslinya nih. Ini paper aslinya tahun 1943. Yang biasanya kita lihat di buku pelajaran yang kayak gini, tapi aslinya papernya ini. Masih bisa dilihat di internet kalau misalnya ada waktu sisa. Kalau ada waktu sisa tuh kayaknya kedokteran ini ya sibuk ya. Kalau ada waktu sisa bisa lihat-lihat peninggalan sejarah. Di tahun 1943, ini percobaannya, zaman itu mereka nggak tahu loh DNA itu apa. Nama DNA sendiri itu belum ada. Konsep penurunan secara genetis ada namanya ada gen yang bisa diturunkan, itu mereka nggak tahu loh. Itu masih merupakan perdebatan. Jadi tahun 1943 yang namanya untai helix itu belum tahu. Mereka belum tahu, strukturnya nggak tahu.
Makanya ini percobaan ini salah satunya merupakan breakthrough untuk untuk membuktikan bahwa sifat itu bisa loh diturunkan oleh sesuatu yang bersifat chemical. Jadi bukan berupa sesuatu yang hidup gitu. Bayangkan coba, zaman segitu tuh kita nggak tahu tentang itu. Kalau zaman dulu sekali, zaman kerajaan-kerajaan itu kan mereka mikirnya sifat itu diturunkan melalui darah kan gitu. Makanya darah biru. Jadi tidak boleh tercemar sama orang orang di luar bangsawan yang darahnya merah gitu kan. Karena mereka berpikir ada sesuatu di darah mereka yang berbeda gitu. Padahal bukan darah kan, itu DNA di dalamnya. Nah, ini percobaannya itu strain yang biru ini kalau disuntikin ke tikusnya nggak apa-apa, yang merah ini disuntikin tikusnya mati. Nah, terus udah gitu si strain merah ini dimatikan pakai panas, kan berarti free cell ya itu ya, nggak ada sel hidup, disuntikin hidup. Ya iyalah, soalnya kan DNA doang nggak bisa bikin penyakit kan kalau bakteri kan. Nah, terus ternyata sisanya ini nih yang udah dibunuh pakai panas dicampur sama yang biru, kok jadi mati juga. Berarti kan ada sesuatu yang bisa masuk ke tempat yang biru ini yang menyebabkan tikusnya mati gitu. Yaitu adalah DNA. Kita tahu kalau bakteri itu kalau ada DNA yang lepas itu dia bisa loh tangkap terus menginkorporasikan DNA asing itu ke dalam genomnya. Beda sama manusia, kalau manusia nggak segampang itu. Nah dari sini di tahun 1953, berarti berapa? 10 tahun setelahnya. Ini jarak penemuan itu sangat jauh ya. Bayangkan ya, kayak tadi kita ngomongin sequencing manusia itu berapa? Tahun 2000 yang 100 juta dolar untuk baca manusia, terus bisa jadi cuma berapa? 20 juta rupiah dalam waktu 20 tahun. Kalau ini dalam waktu 10 tahun itu cuma ngelihat struktur aja gitu. Nah, ini adalah pertama kalinya DNA itu diketahui kalau strukturnya itu merupakan double helix dari dari gambar secara struktur kristalnya oleh Rosalind Franklin dan Maurice Wilkins. Dan tahu apa enggak? Watson, Crick, dan Wilkins itu dapat Nobel karena penemuannya ini. Sedangkan Rosalind Franklin nggak dapat. Karena apa? Karena dia perempuan. Ya salah satunya itu, dan karena sudah meninggal juga. Jadi itu merupakan itu gosip, bukan gosip nih. Itu skandal besar di bidang genetika. Jadi kalau mungkin mau cari hiburan yang bermanfaat di waktu luang, bisa baca-baca tentang skandal Nobel ini gitu loh. Kenapa yang dikasih 3 cowok, 3 laki-laki ini, sedangkan yang perempuan ditinggalkan, seperti itu. Padahal ini gambarnya yang ambil ya Rosalind Franklin. Nah, ini tahun 1953 baru tahu kalau struktur DNA itu merupakan double helix. Ada lagi tahu Linus Pauling, itu orang terkenal juga. Saat itu kalau dia propose-nya DNA itu bentuknya triple helix gitu kan. Jadi sebelum Watson sama Crick sebelum Watson sama Crick mempublikasi penemuannya ini, karena mereka tahu kalau Pauling juga bikin hipotesis lain, mereka bilang kami mau menerbitkan ini loh paper ini. Jadi kalau kamu mau terbitin sekarang kok. Soalnya kalau nanti ini diterbitin dirimu nanti papernya jadi nggak bisa diterima. Jadi kayak gitu. Ada ya itu ini courtesy antar peneliti seperti itu. Dan sampai sekarang kita tahu kalau DNA ini bentuknya double helix. Jadi do not take it for granted. It's a long work. Terus ini lagi tadi kan tahun 1953 kan. Ini tahun 1973, berarti berapa? 20 tahun setelahnya. Itu baru aja DNA bisa dibaca. 20 tahun tuh. Bayangin coba. Dan itu tahu nggak berapa panjangnya? 27 bahasa. Cuma 27 bahasa aja. Cuma dari huruf A sampai Z, terus balik ke D. Itu tuh butuh penelitian yang panjang sekali. Itu tahun 73. Karena zaman itu untuk untuk membaca DNA itu sangat kerjaannya sangat rumit dan sangat berbahaya juga karena menggunakan banyak radioaktif.
bahan radioaktif gitu. Oh, cuma 23. Ini pertama kali DNA dibaca. Lanjut 5 tahun setelahnya. Nah, ini pasti kenal nih, Sanger. Tahu Sanger nggak? Ini dia orang terkenal sekali di apa namanya di Inggris. Dan Sanger juga dapat apa namanya dapat Nobel atas penemuannya di bidang kedokteran juga, jadi Nobel in Medicine. Karena dia adalah bukan orang pertama kali sih maksudnya, karena penemuannya ini bisa apa namanya kita bisa membaca DNA dengan lebih cepat dibanding sebelumnya. Ini adalah genom pertama yang pernah dibaca, yaitu genom Bacteriophage lambda X. Ini ada 5.375 base pair. Pendek ya. Padahal tadi manusia berapa? Manusia itu sekitar 3,3 giga itu kalau haploid. Nah, pertama kali urutan genom dibaca dengan chain termination method. Apa sih chain termination method? Ini kayaknya diajarin nggak ya di SMA? Kayaknya nggak diajarin sih di SMA. Jadi ini basically caranya DNA nih. Panjang kan? DNA kan double helix kan? Ini dipisahin pakai panas. Nah, terus udah gitu, ini pertama kalinya cara bacanya Sanger ya, zaman dulu ya. Terus dia ngasih primer, nempel primernya. Terus udah gitu dimasukin polymerase. Jadi biar apa namanya polymerase itu enzim yang bisa nyambungin antara nukleotida satu ke nukleotida lain. Dimasukin polymerase. Terus ada juga campuran etobasa yang ACTG tadi kan, tapi pakai penanda namanya fluorophore itu sesuatu yang bersinar lah ya, yang bisa kelihatan. Jadi kalau aslinya kan cuma namanya DNTP, kalau yang dikasih pewarna ini namanya DDNTP. Jadi kalau ini nempel, udah stop. Polymerase cuma sampai segitu aja. Jadi apa yang terjadi kalau ada suatu untai DNA yang dimasukkan ke dalam ke dalam larutan yang ada primernya, yang ada macam-macam nukleotide, yang ada itu DDNTP, ini yang membuat stop sama ada sinyalnya, dia nanti akan membentuk macam-macam ukuran DNA, ada yang pendek, ada yang panjang, dan ketika di run ke dalam ini namanya gel akrilamid, itu kelihatan nih perbasa. Oh, yang paling bawah ini berarti yang ukuran paling kecil, yang kayak gini. Berarti bahasa pertama tadi apa? Udah huruf A, C, T, G. Jadi gel itu panjang sekali untuk baca 100 100 bahasa itu ya pakai gel itu diurutin dari bawah gitu. T, C, G, A gitu lah. Nah, ini kemudian jadi basis bisa dimekanisasi dengan namanya capillary Sanger sequencer. Jadi kalau yang tadi kan ini lihat nih. Kita baca dari bawah nih. Ini lihat ini 1 2 3 4 1 2 3 4 ini ACTG kayak gitu. Diurutin dari bawah. Kalau sekarang itu pakai yang sistemnya capillary. Jadi instead of dibanding di run di gel itu dibaca pakai mata, yang ini yang baca laser, kemudian dibaca secara otomatis lewat komputer seperti itu. Ini masih dipakai ini sampai sekarang. Fragmen DNA dengan berbagai ukuran yang ujungnya terdapat basa. Kemudian dideteksi secara otomatis, misalnya basa ini panjangnya 10, terus udah gitu 10, terus yang terakhir yang bersinar itu huruf T. Terus yang ini bahasa ini untai ini 11, yang terakhir huruf A. Selanjutnya 12, yang terakhir huruf G. Itu nanti sama komputernya udah langsung T, A, G, C, T kayak gitu. Jadi inilah yang yang sering digunakan sampai akhirnya ada namanya next generation sequencing. Ini ada next generation sequencing. Jadi kalau Sanger sequencing itu kan based on polymerase, jadi sintesis, terus berhenti sintesisnya, dan dari yang berhenti ini dibaca, ini bahasa terakhir apa kan.
Itu kan yang kalau berdasarkan Sanger seperti itu. Tapi kalau next generation sequencing itu bukan yang terakhir yang dibaca, tapi tiap kali ada apa namanya, ada nukleotide yang nempel ke nukleotide template-nya, itu yang dibaca. Jadi ketika misalnya ya, kalau ini kan ini yang ini kebacanya yang cuma terakhir kan. Kalau ini kalau yang next generation sequencing itu ketika bahasanya itu pip nyambung gini kan, itu langsung dibaca sama mesinnya. Jadi bukan stop tapi sequencing by synthesis. Jadi ketika bergabung itulah yang dibaca. Ini macam-macam alat. Ini dulu waktu saya kuliah di Saudi sering banget ditampilkan di kuliah tiap kali kalau ada menyentuh genomik. Jadi tahun-tahun 2010 itu apa ya, masa emasnya next generation sequencing karena kita bisa lihat berbagai jenis sequencer waktu itu. Ada dari Applied Bioscience, ada 454 dari Roche, waktu itu kampus saya di Saudi juga punya, terus ada yang GA2 dari Illumina, ada Solid, ada Ion Torrent, terus ada PacBio, ada Heliscope, jadi macam-macam jenis next generation sequencing waktu itu tahun 2010. Tapi sebagaimana zaman dulu itu apa namanya software komputer itu kan zaman dulu tuh macam-macam. Sekarang yang bertahan cuma wah, itu kayaknya mic-nya harus ditutup deh. Siapa ya itu? Oke bro, gerak nih kelasku loh. Mohon Cynthia untuk mute dulu suaranya, Dek. Ini bahasa Jawa ya kayaknya ya. Aduh, iya ini bahasa Jawa ini. Apa iki mic-nya dipateni sih kayak. Ya, jadi tahun 2010 itu ada berbagai macam NGS. Sebagaimana dulu di awal tahun 80-an, aduh apalagi kalian 80-an ya, pasti udah. Jadi dulu itu nggak cuma apa namanya, nggak cuma Microsoft, Windows Space atau Apple dengan macOS, itu juga ada berbagai macam software ya. Tapi ya banyak kan apa yang terjadi di dunia bisnis tuh biasanya makin apa ya, makin ada monopoli ya. Jadi sekarang yang memonopoli itu adalah Illumina. Semua yang lain ini nih mesin-mesinnya udah banyak kan udah discontinue, jadi alatnya masih ada, masih disupport secara apa ya, reagen, tapi alat barunya udah nggak dikembangkan lagi. Jadi sekarang yang apa monopoli mungkin hampir 90% itu dari Illumina. Seperti itu. Ini tahun 2000 berapa sih? 2011 ya, beneran nih berarti pas saya zaman kuliah ini. Karena sering banget lihatnya. Ini yang mau digarisbawahi sekarang adalah ini, Illumina. Waktu jalannya adalah 4 hari, terus panjang tiap kali bacaan tuh cuma 75, pendek banget ya. Jangan PacBio itu 1000, terus ini akurasinya 99%, jadi kalau misalnya ada bahasa huruf A, itu 99% A, tapi 1% yang lain, ya nggak tahu ya gitu, mungkin bahasa yang lain. Sedangkan ini PacBio kan rendah banget nih, cuma 82%. Tapi update sekarang 2022 itu Illumina itu udah 99,99% akurat, sedangkan PacBio ya lebih dari 82%. Tapi tetap yang gold standarnya sekarang tetap Illumina sih. Seperti itu. Nah, itulah kenapa ini ada foto narsis gading. Ini fotoku sama alat yang sangat esensial untuk kelulusan. Ini MiSeq, alatnya Illumina. Dia adalah salah satu alat yang apa namanya yang dikategorikan sebagai next generation sequencing. Jadi apa sih next generation sequencing kalau bisa digambarkan dalam satu kata? Itu adalah membaca DNA dalam jumlah banyak dan waktu yang cepat. Jadi jumlahnya banyak, cepat. Apakah akurat? Itu urusan lain. Makanya itulah bedanya antara Sanger sequencing dan NGS. Kalau Sanger sequencing itu lama, tapi dia akurat loh. Sedangkan NGS ini banyak, cepat. Akurasinya nggak tahu, karena bakal tergantung dengan apa namanya jenis sampel. Seperti itu. Nah ini yang tadi apa namanya udah disinggung sedikit ya. Jadi di Human Genome Human Genome Consortium yang tadi diceritain itu ternyata kerjasama masif selama 13 tahun untuk baca satu genom manusia.
Itu mahal banget waktu itu. Sedangkan genom yang sekarang, yang tadi 13 tahun, itu sekarang bisa 3,3 basanya kita, manusia ini, itu bisa dibaca dalam waktu 4 hari dengan harga yang jauh lebih murah. Dan ini nggak kayak ini ya, nggak kayak iklan iklan properti kan, harga besok pasti naik. Kalau ini nggak, harga pasti turun. Jadi harga sequence itu pasti turun, nggak mungkin tambah naik. Soalnya kalau tambah naik nggak ada yang mau beli gitu kan. Dan karena harga makin turun, berarti data yang yang didepositokan, data yang dihasilkan itu bakal naik juga kan. Kayak gini, lihat nih. Ini tahun berapa? Tahun 82 itu berarti sekitar berapa? Sekitar 5 tahun setelah penemuan Sanger sequencing ya. Itu cuma berapa tuh? Cuma sedikit sekali kan. Sedangkan ini tahun 2008 loh ya. Itu udah sebanyak ini. Apalagi sekarang post COVID. Wah, itu tambah banyak lagi kan. Seperti itu. Itu zaman dulu nih. Zaman dulu untuk human sequencing itu yang pakai Human Genome Consortium itu human genome, genom manusia itu dipotong-potong. Kan nggak bisa cuma baca satu potong aja kan, itu harus diperbanyak kan. Diperbanyak itu dengan cara apa? Dimasukin ke dalam bakteri, di cloning namanya. Terus nanti bakterinya kan memperbanyak. Nah dari situ diambil DNA-nya, terus dibaca pakai Sanger sequencing. Dapatlah satu yang merah ini. Terus nanti laboratorium sebelah dari negara yang lain baca yang warna biru ini. Terus yang lain lagi baca yang selanjutnya. Itu kayak gitu semuanya tuh dari berbagai negara. Itu demi bikin human reference genome. Makanya butuh 13 tahun. Sedangkan kalau sekarang kita udah punya reference genome, tinggal baca DNA-nya kita, terus langsung dicocokkan aja sama yang reference tadi. Ada yang beda, apa ada yang sama, seperti itu. Nah, ini apakah harus selalu pakai NGS? Enggak, sesuai kebutuhan. Ya karena tadi, kalau misalnya kita butuhnya cuma baca satu gen, ya udah tinggal di PCR, dimasukin ke Sanger sequencer, dibanding harus NGS. Karena NGS itu untuk jalanin mesinnya, itu dia nggak bisa nggak bisa satu-satu, nggak bisa paket nggak bisa paket individual, tapi kayak grosiran gitu, nggak bisa cuma pakai pakai misalnya maksimum output 15 giga gitu kan, itu nggak bisa kita, aku cuma pengen 1 giga aja, nggak bisa. Jadi untuk menjalanin NGS itu sendiri kita butuh mau sampel sedikit mau sampel banyak, harganya sama, jadi mahal. Jadi ya sesuai kebutuhan aja. Jadi kalau misalnya kita cuma pengen tahu sequence dari genom yang pendek, ya udah sih, mendingan pakai Sanger karena akurasinya bagus dan bacaannya juga cuma pendek, seperti itu. Nah, ini kata kuncinya NGS, masif dan paralel. Jadi masif itu artinya data yang dikeluarkan tuh bakal bergiga-giga, jadi banyak banget. Kalau tadi Sanger kan paling pol tuh bacaannya itu 1.500. Sedangkan kalau pakai NGS itu satu genom manusia yang 3,3 giga aja bisa kebaca gitu loh. Dan paralel itu artinya dalam satu kali run mesin, jadi kita nyalain mesin itu kan, itu kita bisa sequencing barengan. Nggak cuma satu sampel, bisa 10 sampel, 12 sampel, ya tergantung kapasitas mesinnya. Kayak gitu. Oh, ini ya alur alur preparasi mempersiapkan DNA untuk dibaca oleh mesin. Ya, DNA-nya diambil, dipurifikasi itu dibersihin, terus udah gitu library preparation. Library preparation tuh selanjutnya kayaknya ada. Oh, nggak ada. Oke. Jadi library preparation itu, library itu istilah istilah yang menggambarkan DNA yang sudah siap dibaca oleh mesin. Jadi sama seperti halnya Sanger. Kalau Sanger kan dia cuma bisa baca kalau di dalam larutan itu ada DNA, ada primer, ada DNA polimerase, ya kan? Tapi kalau di NGS library preparation ini dia harus bisa dibaca sama mesin. Mesin itu terutama Illumina itu ada namanya flow cell, di situ ada DNA kecil-kecil yang sequence-nya itu udah seragam. Nah, gimana caranya si DNA yang nanti mau kita baca harus memiliki sequence yang kompatibel sama sequence yang ada di flow cell-nya di Illumina itu. Nah, di sini tuh berarti kan DNA-nya juga harus dipotong-potong karena mesinnya juga cuma bisa baca pendek-pendek.
Nah, terus jadi intinya dia mempersiapkan DNA supaya bisa dibaca oleh mesin. Setelah itu dilihat, oh kualitasnya bagus sama enggak, terus udah gitu dimasukin ke mesin, terus jadi genom gitu kan. Pengennya gitu, tapi ternyata nggak kayak gitu. Nah, ini alatnya nih, ini ada alat, ini kalau ini qPCR kayaknya di Indonesia udah banyak ya. Ini untuk ngelihat apakah itu si library yang kita bikin itu udah ada sequence yang bisa dibaca sama 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 mesinnya. Terus ini ada namanya bioanalyzer. Bioanalyzer ini untuk melihat fragmen DNA yang dipotong itu udah benar-benar sesuai dengan mesin atau belum kayak gitu. Jam berapa? Nah, Izin Dokter Fendi mungkin bisa mematikan mic. Izin ya, Jeng, ini ada beberapa dosen yang ikut kuliah juga, soalnya keren banget kuliahnya Ajeng ini. enggak. Oh ya, ini waktunya tinggal ini ya, 20 menitan lagi ya? 30 menit max. Oke. Okay. Nanti wrap up dulu. Sure. Yeay, aku kira aku nggak bisa ngomong selama ini, ternyata bisa ngomong lama. Alhamdulillah. I'm enjoying this. Continue. Terus ini adalah NGS cara kerja secara umum mesin dari Illumina. Jadi kan udah dibilang ya NGS yang sekarang itu sintesis sequence by synthesis. Jadi bukan baca bahasa yang terakhir yang ada markernya kayak Sanger tadi, tapi ini adalah tiap kali ada bahasa yang nempel ke ke template DNA itu baca. Nah, ini kayak gini nih yang tadi saya bilang ya. Jadi sebelum dimasukin ke mesin harus udah DNA itu harus sudah dipreparasi ujung-ujungnya supaya dia bisa nempel ke ini nih DNA kecil-kecil ini nih. Jadi itu alatnya itu apa ya? Kayak gelas gitulah. Kayak lapisan gelas gini. Kalau alatnya besar tuh biasanya sebesar gini. Tapi kalau masik tuh paling cuma segini gedenya. Nah, di permukaan gelasnya ini itu ada DNA kecil-kecil gitu kan. Nah, terus udah gitu, si DNA yang tadi udah kita siapin, dia nempel ke sini. Nah, udah gitu, reagennya tadi kan dipompa ke dalam flow cell-nya itu tadi, dia memperbanyak, si DNA-nya tadi. Jadi soalnya kan kalau cuma satu aja, sensornya nggak kuat. Maksudnya sensor cahaya, yang nangkap cahaya itu nggak kuat kan dari mesinnya. Diperbanyak, terus udah gitu ditambahin lah, bahasa yang dikasih fluorescence di ujungnya. Nah, ini benar-benar ini nih. Ini benar-benar gambar asli nih dari mesin. Ini dari mesin sendiri. Di tiap kali ada DNA yang nempel, nukleotide yang nempel, itu dia nanti akan bersinar pip gitu. Kalau warna merah, kalau adenin yang nempel, sinyalnya warna merah. Kalau itu guanin yang nempel warna kuning. Ini kita lihat di sini hitam putih ya, tapi mesinnya itu bisa membedakan antara si titik-titiknya ini warna merah atau warna hijau atau warna biru gitu. Nah, ini samplingnya di sini nih. Jadi ini satu bulatan ini merepresentasikan satu DNA template yang bakal dibaca. Kayak gini. Ini benar-benar gambar asli. Ini DNA yang sedang dibaca oleh mesin. Nah, ini contoh itu macam-macam mesin dari NGS dari Illumina. Sekarang ada sih yang baru banget. Kemarin itu Illumina baru launching namanya NovaSeq X. Jadi dia outputnya lebih dari ini. Ini ada macam-macam, ada iSeq yang kecil yang biasanya banyak tuh di sini di laboratorium diagnostik. Terus sampai yang besar NovaSeq, bentuknya ini kayak mesin cuci, bener-bener kayak mesin cuci gede banget. Ini outputnya bisa sampai 6 tera. Jadi berapa ratus, hampir berapa? Itu 100 lah, bisa 100 human genome 100 kali coverage. Nih, jadi ini kalau misalnya, suatu hari nanti, mungkin dalam waktu dekat, Unsri udah punya sequencer belum ya? Kalau Unsri sendiri belum sih, Jeng, yang baru dapat ini RSM karena ada program Kemenkes kan BGSI. Jadi, udah dapat di mana? Rumah sakit pusatnya, rumah sakit umum pusatnya. Itu rumah sakit pendidikan bukan?
Ya, currently RSMH sebagai rumah sakit pendidikan utama. Dapat yang mana ini? Nah, itu aku belum tahu sih. Itu baru-baru dengar kemarin pas Pak Menteri ada keynote lecture pas yang conference kemarin, beliau bilang baru mau ngasih nih Oke. sequencer. Cuma nggak tahu apakah udah dapat atau belum. Nah, itu tadi sequencer, kalau ada yang bilang NGS NGS gitu kan, itu sebenarnya ya kayak bilang merek apa? Illumina atau MGI. MGI itu dari Cina. Itu dulu namanya itu BGI, Beijing Genome Institute kalau nggak salah. Sekarang namanya MGI. Ada Illumina, jadi nama Illumina, PacBio itu merek. Illumina, MGI, terus ada lagi PacBio, terus ada lagi Ion, Oxford, ONT, Oxford Nanotech Technology, itu nama-nama merek. Tapi tiap merek itu juga punya line up produknya masing-masing. Nah, ini yang line up produknya Illumina. Ini aku udah kayak salesnya Illumina, enggak sih, karena kebetulan ya tadi ya seperti yang diceritakan, Illumina sekarang mendominasi pasar, dan Illumina juga, merek Illumina ini yang memang sehari-hari saya pakai. Nah, saya pakainya yang MySeq. Kenapa pakai MySeq? Karena memang kebutuhannya sekarang adalah mensequence bakterial genome gitu. Tapi kalau human genome ya mau nggak mau harus pakai yang at least itu HiSeq. Karena HiSeq itu berapa? Karena genom manusia itu kan sekitar 3,3 gigabase kan. Itu haploid. Itu kalau cuma satu kan. Padahal untuk menentukan apakah suatu bahasa itu A gitu kan di tempat itu kan kita harus harus konfirmasi kan. Jadi harus punya lapisan reads yang lebih banyak. Jadi harus ditopang oleh banyak fragmen DNA yang meyakinkan kalau ini huruf A. Nah, berarti itu namanya coverage. Jadi biar kita tuh yakin kalau ini A, itu harus ditopang oleh banyak fragmen yang juga bilang ini A. Berarti kalau misalnya haploidnya manusia itu 3,3 gigabase, kita mau tiap bahasa itu setidaknya ditopang oleh 100 bahasa lainnya yang sama atau 100 kali, coverage 100 kali, itu berarti kita butuh itu 660 gigabase. Karena DNA manusia ini ya diploid kan ya. Jadi ini kalau kita bilang 3,3 gigabase itu kita ngomongin haploid, padahal human genome itu kan diploid kan. Jadi at least kalau untuk kita mau dapat 100 kali, kita pakai yang HiSeq ke atas. Karena 120 giga ini juga masih kurang kan sebenarnya. Kayak gitu. Jadi nanti apakah itu BGI ngasih yang mana ya nggak tahu gitu kan. Dan soalnya mesin ini juga akan menentukan kemampuan baca sampel. Jadi sampel apa yang bisa dibaca di mesin itu. Nah ini, Illumina sequencer kelebihannya apa? Karena dia itu monopoli pasar, jadi data yang dihasilkan oleh mesin itu mudah diintegrasikan pada tahap bioinformatic analysis. Bayangin ya, sekali kita run pakai mesin NGS, itu kita dapat file gede banget, dan itu cuma huruf aja loh. Kan kita harus nyambung-nyambungin nggak mungkin pakai mata. Itu berarti pakai bioinformatics tool. Dan bioinformatics tool, of course, kita butuh computational power yang tinggi. Nggak bisa pakai komputer laptop biasa. At least kita punya workstation sendiri kan. Terus juga si Illumina ini kelebihannya mereka punya pilihan mesin yang lebih banyak sesuai kebutuhan gitu. Kalau misalnya cuma untuk diagnostik gen-gen tertentu ya HiSeq aja sebenarnya cukup gitu. Dan HiSeq ini sebenarnya banyak sih di Jakarta udahan. Terus juga Illumina sequencer ini hasil baca mayoritas itu Q30. Q30 itu tadi kalau kita ngomongin ini loh. Kita ngomongin ini. Sinyal, kekuatan sinyal. Jadi hasil baca Illumina itu mayoritas itu Q30. Artinya ketika sinyalnya itu bilang A, kalau itu assign yang ke Q30, itu berarti perbandingannya 1/1000 itu sudah pasti A. Nggak mungkin bahasa yang lain. Tapi kalau misalnya bukan Q30, Q20, ya berarti 1/100 itu A. Jadi itu untuk menggambarkan kekuatan sinyalnya.
Kekurangannya mahal dan tidak portable. Terus reach-nya juga pendek. Karena si mesin tadi ini kan, yang nempel-nempel tadi ini kan, dia cuma mau terima bahasanya yang pendek-pendek. Jadi nggak bisa ini kalau misalnya kita tadi ada 1000 gitu kan, nggak kebaca. Ya karena memang maksimal bacanya itu cuma 300 ke sini, 300 ke sini, ya cuma 600 base pair gitu. Itu kekurangannya sequencer Illumina. Jadi nama lainnya Illumina sequencer. Recording in progress. Oh, oke, di-record. Got it. Jadi nama lainnya Illumina sequencing itu short read sequencer karena dia cuma bisa baca maksimal 600 base pair. 300 kali jalan kali 2 jadi 600. Jadi cuma bisa baca sependek itu. Sedangkan ada NGS lain yang bisa baca fragmen yang lebih panjang, itu namanya long read sequencer, beda lagi. Itu. Nah, ini nih nanopore namanya. Nanopore itu kayak apa? Kayak ngomong deterjen untuk baju itu bilangnya Rinso gitu kan. Padahal bukan Rinso gitu. Nah, itu NGS nanopore itu pakai membaca DNA. Kalau tadi kan membaca DNA-nya, kalau Illumina kan ini sequence by synthesis. Pakai solid state. Jadi ada DNA kecil-kecil yang nempel di suatu permukaan yang kemudian DNA template itu bakal dibaca di situ. Kalau prinsip kerjanya nanopore itu bukan di permukaan terus ada primer yang ditempelin, tapi kalau di sini itu ada namanya nanopore. Pore yang bentuknya nano gitu. Nah, si pore ini dimasukin ke dalam suatu membran yang ketika DNA ini masuk, gitu bisa bilang pakai pakai gelombang gitu, bilang ini huruf A, ini huruf T. Jadi seperti itu. Jadi berdasarkan si pornya ini, gelombang listrik dari pornya ini. Kelebihannya apa nih? Kelebihannya kecil. Kelebihannya portable, kecil, lihat nih. Ini alatnya nih, bayangin coba. Yang tadi Illumina itu kan besar, segede mesin cuci kan. Oh, ini cuma sekecil ini nih, kecil banget. Jadi bisa dipakai dibawa ke lapangan. Terus juga harganya murah. Paling cuma berapa? $1.000, 10 juta. Terus udah gitu, tapi kekurangannya hasil baca mayoritas Q20. Jadi kalau itu dibilang A suatu bahasa, belum tentu A loh. Itu cuma 1 dibanding 100, itu kemungkinan A, bisa aja yang lain. Jadi akurasinya tidak setinggi hasil baca dari Illumina. Ini screenshot langsung nih dari dari software yang dipakai untuk sequencing pakai nanopore, dari Oxford Nanopore. Yang warna hijau ini berarti lagi sequence-nya lagi aktif, yang merah itu lagi macet, ya kan, karena tadi si pore ini kan, ini pore kan, pore itu nggak biar kata dipasang misalnya satu flow itu flow cell itu ada 1000 pore misalnya ya, itu nggak semuanya bisa ngebaca, ada yang porenya lagi macet, ada yang lagi inaktif, jadi seperti itu. Lebih kurang reliable sih in my opinion, tapi yang nggak tahu juga ya, mungkin bias karena sudah lamanya kerjanya sama Illumina gitu. Hai, jadi tadi kelebihannya portable, terus long reach karena dia kan nggak tergantung cycle yang sudah ditentukan. Jadi selama itu selama pornya aktif, selama bisa dibaca, misalnya itu si fragmen itu 1000 base pair, tetap aja dibaca. Kayak gitu. Oke, nah ini juga screenshot langsung nih dari hasil baca Illumina. Nih, ini Illumina MySeq, ini hasil bacanya. Nih cycle 251. Oh, ini berarti maksimum bacanya cuma 250. Jadi maksimum baca 500. Nah, ini hasil baca sequencer itu bentuk file yang keluar dari alat sequencing, apapun itu ya, mau Illumina, mau nanopore, itu biasanya dalam bentuk FASTA-Q. Ini FASTA-Q file. FASTA-Q file itu ada sequence-nya ini kan. Nah, terus di bawahnya itu ada quality score. Jadi seberapa kencang sinyalnya itu.
Kalau tadi kan dijanjiin Illumina itu Q30 ya, maksudnya kualitasnya apa 1:1000, tapi ada juga yang Q29, ada juga yang di bawahnya itu. Kalau dibandingkan sama hasil Sanger sequencing, bayangkan ya, ini yang paling rendah. Yang paling rendah aja kualitasnya itu Q57. Jadi berapa? 2 kali lipatnya hasil kejernihan sinyal dari NGS Illumina. Padahal NGS Illumina itu sendiri itu udah golden standard ya. Tapi kok dibanding sama Sanger sequencing, hasil kejernihan itu kebanting. Kayak gitu. Jadi semuanya itu ada plus minusnya. Jadi kalau mau pakai ya tergantung kebutuhan seperti itu. Hai. Kayaknya diakhiri dulu kan. Nanti bisa dilanjutkan ke yang kedua ya. Oke, siap. Jadi untuk yang kuliah pertama izin aja untuk sampai di ini dulu. Berikutnya kita akan mulai di 1 jam dari sekarang berarti ya. Jam 1. Ada pertanyaan mungkin sampai tik ini? Tadi aku lihat ada yang ngantuk-ngantuk. biasa pernah jadi mahasiswa gitu ya. Pernah. Ada satu yang bertanya tuh. Oh, ada yang bertanya. Coba ya. Izin bertanya, Bu. Halo. Perkenalkan, nama saya Randini Murdiatri dari kelas Beta. Izin bertanya, mana ya? Gimana sih caranya Ibu Ajeng bisa seantusias itu tentang genom, cerita awalnya itu gimana, terus tuh gimana sih punya ide-ide unik untuk memulai suatu penelitian? Karena sejujurnya saya masih awam banget tentang penelitian, Bu. Terima kasih. Pada dasarnya semua itu bisa asal terbiasa sih. Jadi kalau dibilang apa ya, ide itu datang ya karena banyak baca. Jadi ketika kita nggak punya ide, berarti itu kita kurang baca. Udah itu aja dulu. Kalau kenapa antusias? Karena kita sudah karena kita sudah menemukan apa yang membuat kita waku-waku bahasa Indonesianya apa? Waku-waku bersemangat. Jadi kadang kan ada ya, misalnya orangnya suka sama anime gitu kan. Kalau di Indonesia banyak anime ya, padahal bacanya itu anime loh. Nggak suka sama anime gitu kan. Jadinya kan jadi bersemangat kan, karena suka gitu. Ya sama halnya sama saya gitu, karena suka sama genom, suka sama DNA, karena kerjaannya itu satu, dan juga udah 8 tahun loh, 12 tahun ngerjainin semua, jadi udah tahu menariknya di mana, challenges-nya di mana, prospek ke depannya gimana. Jadi ya dengan sendirinya jadi bersemangat. Jadi ya semua itu bisa karena terbiasa. Itu dulu. Ide nggak ada, kalau idenya stuck itu berarti banyakin baca aja. Aduh, nggak tahu nih mau mulai baca dari mana. Ya baca yang disukai aja dulu gitu. Kayak sekarang saya itu lagi baca tentang Ancient Human Genome yang menang Nobel tahun ini. Itu Nobel di bidang kedokterannya, penemuannya tentang Ancient Human Genome. Jadi itu itu bersemangat banget nih. Ini kan bidangku gitu kan. Ternyata sesuatu penelitian dasar kayak gini dihargai loh, dianggap punya potensi ke depan untuk di bidang kedokteran kayak gitu sih. Seperti itu, semoga menjawab ya. Baik, terima kasih Bu. Silakan Dek, mungkin dari Adinda terlebih dulu. Ini banyak ya Jeng ya, siap-siap nih. Dengan senang hati. Sugoi. Iyo. Terima kasih Bu. Maaf Bu Ajeng, saya izin bertanya. Saya pernah ikut penelitian tentang genom juga, genetic skisser, enzim break 1 tuh. Nah, tapi literatur yang saya dapat itu, penelitian terakhir itu di Jerman tahun 2016. Dari Ibu pernah nggak Bu dengar-dengar? Soalnya pengen diangkat lagi gitu Bu. Terima kasih. Oh, singkatnya tidak pernah. Singkatnya tidak pernah. Maaf ya, secara straightforward. Karena jadi kalau kalau membayangkan pengetahuan orang yang dapat doktoral itu, pengetahuan itu makin begini nih, makin mengkerucut gitu. Dulu waktu biologi ngerjain semuanya, makanya kelihatan tadi dari jamur lah, tumbuhan lah segala macam. Tapi sekarang ini ya
Sebenarnya spesialisasi saya itu ya DNA di bacteriophage kalau sekarang. Kalau dulu DNA di endosimbion. Jadi kalau bilang gen ini di manusia, wah itu udah nggak tahu gitu. Tapi kalau secara struktur secara umum, karena memang tadi bahasanya universal, masih ngerti. Tapi kalau udah spesifik itu, mendingan langsung, ini apa namanya, saran saya, langsung hubungi autornya. Autor dari, apa namanya, dari papernya tadi. Mana ya? Pip. Oh. Jauh sekali. Ini nih. Kayak gini kan nih. Ini kan biasanya autornya ada yang ini nih, correspondence author kan. Tanya aja sama mereka. Itu pasti dengan senang hati dijawab. Kenapa? Kadang kan ngeliat, aduh kayaknya peneliti hebat, mana mungkin menjawab emailku. Mereka tuh senang kalau ada yang nanya, karena berarti karya saya dibaca ya. Karena ketika kita udah sampai di tahap itu, kayak di ini nih, discovery of what? Bacteriophage di obligate, symbion di termite, siapa sih yang peduli? Jadi ketika ada yang tanya, itu bakal senang, ternyata ada yang peduli gitu kan. Jadi kalau mau tanya tentang itu, langsung hubungi mereka. Gimana, ada update nggak tentang ini? Saya dari Indonesia, saya mau punya ini. Itu bakal senang. Hampir pasti bakal dibalas gitu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, selanjutnya berdasarkan dari yang saya lihat di layar aja dulu nih ya. Adinda, silakan Adinda. Aduh, suaranya nggak kedengeran. Adinda kayaknya masih mute. Atau kalau misalnya Adinda masih mute, kita ke Valdis dulu aja deh. Valdis, silakan Valdis. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Muhammad Valdis Miasar dari kelas Gamma. Izin bertanya, tadi dijelaskan bahwa antibiotik bisa menyebabkan masalah resistensi bakteri terhadap antibiotik itu sendiri, sehingga digunakan alternatif lain, yaitu menggunakan bacteriophage. Pertanyaan saya, sudah sampai mana penelitian ini, dan kira-kira kapan terapi bacteriophage ini bisa digunakan dalam dunia pengobatan? Mengingat sampai sekarang kita masih menggunakan antibiotik. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Berhubung itu adalah topik utama saya sekarang, itu bisa bikin satu kuliah sendiri kalau dijawab. Jadi pada dasarnya bacteriophage therapy itu tuh bukan terapi baru loh. Itu tuh sudah ada di saat yang sama ketika sebelum antibiotik itu ditemukan. Jadi Derel namanya, orang Perancis kayaknya, itu menemukan ada suatu partikel yang bikin mati bakteri gitu kan zaman dulu. Terus ternyata itu adalah phage. Udahlah itu ada penelitiannya. Terus antibiotik ditemukan. Karena antibiotik ditemukan, antibiotik cepet kan ya efeknya. Begitu dikasih mati gitu kan, dan murah lagi kan. Jadi ya udah, orang jadi meninggalkan terapi phage ini gitu kan. Jadi mereka fokusnya ke antibiotik. Nah, yang melestarikan bacteriophage terapi ini itu adalah negara-negara ex-Soviet. Jadi kayak sekarang itu yang yang terkenal itu di Georgia. Itu memang sudah ada bacteriophage therapy center gitu, sudah diaplikasikan. Jadi apakah sudah bisa diaplikasikan ke kedokteran? Sudah gitu, karena sudah dilakukan, itu udah berpuluh-puluh tahun yang lalu, cuma tidak populer di negara-negara barat, terutama ya Amerika dan lain sebagainya, termasuk Indonesia, karena kita kan berkiblatnya secara kedokteran ya ke dunia barat. Tapi kalau di ex-Soviet itu sudah dilakukan dari zaman dulu, bahkan kita bisa beli bacteriophage, koktail bacteriophage dalam bentuk bubuk itu di apotek gitu, bisa dibeli gitu aja, misalnya sakit perut beli itu jadi obat, itu sudah ada gitu, sudah dilakukan. Nah sekarang akhir-akhir ini peneliti-peneliti dari Amerika, dari Australia, dari Singapura itu mulai melirik bacteriophage terapi lagi gitu. Kalau dilihat misalnya mau di Google ya, itu phage therapy gitu kan, itu udah ada senternya di Singapura, itu udah ada, di Israel tentu saja, terus di Inggris, di Amerika, di Australia,
Di Jepang sekarang juga lagi dirintis seperti itu. Jadi apakah sudah diaplikasikan? Sudah. Cuma masalahnya kita belum tahu. Saya juga sebelum gabung sama lab yang sekarang juga emang udah bisa ya? Ya ternyata sudah gitu. Jadi, seperti itu. Singkatnya seperti itu. Semoga menjawab ya. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Terus nih ada pertanyaan dari yang Adinda tadi nggak bisa buka mic karena sedang berulang kelas nih, takutnya nggak ribut. Jadi pertanyaannya, jika dalam penelitian DNA dan melakukan beberapa kali percobaan namun hasilnya berbeda-beda, cara mudah untuk mengidentifikasi terjadi kesalahan, ini maksudnya cara untuk mengetahui apakah ini human error atau technical error gitu ya, Adinda ya? Silakan ya. Oh, oke. Iya, jadi ketika kita melakukan sequencing ataupun melakukan percobaan biologis apapun, itu harus punya kontrol. Jadi kalau saya biasanya mereview paper, itu pasti dilihat kontrolnya ada apa enggak, kontrol positif dan kontrol negatif. Nah, kalau sequencing pakai alat tadi Illumina ya, karena saya familiar dengan Illumina, itu pasti ada namanya kontrol positif, namanya 5X. 5X itu virus bacteriophage DNA yang dimasukin barengan sama sampel kita ke mesin. Terus nanti dari situ kelihatan apakah yang kita lakukan itu secara metode itu sudah oke atau belum, pembacaannya. Jadi prosesnya itu sudah benar apa enggak. Kalau misalnya dari bacaan 5X-nya itu jelek, itu berarti wah ini run ini ada masalah gitu. Jadi jangan dipercaya atau mungkin diulangi lagi. Itu satu, itu kontrol positif. Nanti ada juga kontrol negatif. Bisa aja kita masukin blank kita ekstraksi DNA dari reagen ekstrak waktu ekstraksi DNA kan biasanya ada reagennya kan, itu ya udah itu di prepare pakai library prep-nya, terus nanti di bareng-bareng itu ada isinya apa enggak. Kalau ada isinya berarti ada kontaminasi kayak gitu. Jadi kalau secara teknis itu banyak sih cara mitigasinya. Jadi yang paling penting adalah kontrol positif dan negatif, itu ada semua untuk untuk sequencing ini. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya dari Adinda tadi. Yang penting ada kontrol nih setiap kali kita running. Mau kita pakai PCR pun kita pasti pakai kontrol juga. Oh iya, pasti. Oke, lanjut. Ini saya ingin bacain dari yang di chat dulu aja ya. Justin nanya nih. Akhir-akhir ini kan udah marak penelitian tentang stem cell. Kalau menurut Ibu Ajeng dan berdasarkan riset yang diketahui saat ini, apakah penggunaan stem cell ini udah ada realisasinya dan apakah efektif? Oke. Pertama, stem cell bukan spesialisasi saya. Aduh, ya. Iya, itu dulu pertama tuh. Yang kedua dari pengamatan, terutama karena saya sekarang di Fakultas Kedokteran ya di sini. Jadi kadang-kadang tuh di elevator itu biasanya ada tempelan macam-macam seminar gitu kan. Dan di sini ternyata penelitian tentang stem cell itu juga masih udah ongoing juga sih. Dan udah ada langkah-langkah komersialisasi gitu. Jadi biasanya kalau udah ada langkah komersialisasi itu sudah dipandang sebagai sesuatu yang visible. Jadi kalau visible sudah bisa diwujudkan seperti itu sih. Itu aja sih dari saya. Nggak berani ngomong jauh-jauh karena memang bukan bidangnya. Benar-benar, karena memang seperti kata yang tadi sendiri juga, begitu kita udah S2, S3 itu mengerucut banget ilmunya. Saya kompetensi. Nanti mudah-mudahan nanti akan ada materi-materi lagi tentang stem cell ya Dek ya, biar kita lebih bisa diskusi. Berikutnya ini ada dari Sheila. Sheila ini bertanya tentang farmakogenomik ya, terutama pengobatan genomik. Ini apakah hasilnya benar-benar akurat dan nggak ada efek samping? Silakan Jen. Itu kayaknya ini deh, itu kebalik deh. Jadi yang tadi list saya tunjukkan itu, farmakogenomics itu justru list obat yang jangan dipakai untuk orang yang punya variasi ini, kayak gitu. Jadi instead of jadi tadi list farmakogenetics yang saya tunjukkan tadi itu bukan personalized medicine yang misalnya penyakitnya ini, obatnya ini, bukan seperti itu, tapi justru kayak warning gitu loh.
Jadi obat ini jangan dipakai pada orang yang punya variasi ini. Kayak gitu. Apakah itu akurat? Iya, akurat karena sudah diuji sebelumnya gitu. Jadi melalui laporan-laporan, oh orang ini pakai obat ini kok kena ada shock gitu kan misalnya. Terus orang yang mengalami shock itu di sequence DNA-nya ternyata punya variasi ini kayak gitu. Jadi list yang tadi itu justru list warning. Seperti itu. Nah, di Indonesia dengan berbagai macam human diversity yang kita punya, genetic diversity yang punya, itu harusnya sih punya list itu juga karena sudah ada preliminary data yang tadi dari Papua, ternyata 20% orang di sana itu hipersensitif terhadap obat tadi gitu kan. Dan itu bisa bahaya kalau dikasih ke orang-orang itu gitu. Ya, seperti yang tadi kata Ibu Ajeng juga kalau di Indonesia sendiri bahkan sudah ada layanan di laboratorium swasta nih untuk memeriksakan apakah contoh obatnya yang ada layanan itu clopidogrel untuk penyakit-penyakit jantung kardiovaskuler. Jadi kalau misalnya emang kita ada membawa variasi genetik tertentu, berarti kita nggak cocok nih istilahnya secara umumnya dengan obat tertentu, sehingga bagusnya diganti dengan obat lain atau dengan dosis yang berbeda. Dan menambahkan ya. Selanjutnya dari online, silahkan ini Fallon untuk bertanya. Terima kasih atas kesempatannya dokter. Selamat siang Bu, nama saya Fallon Novalina dari kelas beta. Saya ingin bertanya mengenai yang tadi gen BRCA dari Angelina Jolie itu. Kan diperlukan biomarker untuk menemukan penyakit-penyakit tertentu. Bagaimana cara kita menemukan biomarker ini mengingat setiap manusia atau setiap individu itu memiliki perbedaan gen yang perbedaannya itu banyak, jadi kayak gak bisa dibandingin langsung untuk dapat biomarker yang mana yang salah gitu. Itu pertanyaan yang bagus dan sangat valid. Jadi memang untuk biomarker semacam BRCA 1 dan 2 itu tuh sangat sangat jarang. Jadi kenapa BRCA 1 2 itu bisa jadi biomarker itu malah suatu exception sebenarnya. Keistimewaan. Sedangkan penyakit lain itu kebanyakan adalah poligenomik, polygen, jadi lebih karena berbagai macam gen gitu. Jadi gimana caranya dapat biomarker itu biasanya memang dari penelitian yang lama. Jadi dari misalnya dari apa sih kalau meta-studi ya kalau di meta-analisis ya. Dari meta-analisis. Jadi laporan ini ada asosiasi dengan gen ini, laporan ini ada asosiasi dengan gen ini, ternyata gennya sama. Oh, ya udah berarti nanti secara konsorsium, secara konsensus itu dibilang oh gen ini ternyata menyebabkan ini. Itu tuh dari konsensus segala macam penelitian sebelumnya. BRCA itu juga sebelumnya juga prosesnya panjang. Jadi nggak cuma bukan mencari gen terus udah gitu bikin tikus mutan, bukan, tapi dari laporan klinis banyak kemudian diuji seperti itu. Memang panjang sih. Oke, jadi juga ada tambahannya juga biasanya kita ada studi genome wide association study ya. Nah itu makanya dari GWAS tadi yang ditunjukin tadi kan ternyata nggak cuma satu gen, dari macam-macam seperti itu. Jadi dari hasil studi, terus hasil studi itu juga ada yang menganalisisnya lagi ya, makanya ada meta-analysis. Tuh, bioinformatician tuh kerjanya juga. Iya, betul banget. Sebetulnya banyak ya jalan hidup nanti, makanya sebetulnya salah satu tujuan saya untuk invite Ibu Ajeng ini, biar kalian juga bisa kebuka pikirannya bahwa wah, nggak hanya sekedar saya praktek di puskesmas, ketemu pasien, tuh banyak banget lagi jalur hidupnya. Kayla, silakan Kayla. Baiklah, terima kasih dokter atas kesempatannya. Selamat siang, Bu. Izinkan saya untuk bertanya. Tadi kan Ibu menjelaskan kalau eksperimen di in vitro sama in vivo itu berbeda ya, Bu. Nah, apa sih yang menyebabkan eksperimen itu berbeda dan apa saja sih faktor yang menyebabkannya? Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Itu penyebabnya itu banyak banget sih. Dari misalnya in vitro itu berarti misalnya kita bisa ambil bakteri Pseudomonas misalnya, Pseudomonas aeruginosa. Dia bakteri yang biasanya bikin susah penyembuhan luka bakar misalnya. Itu kalau cuma diambil situ dibiakin kan berarti dia cuma sendirian kan.
si bakterinya cuma sendirian. Sedangkan kalau di in vivo, ketika dia misalnya ada tikus dibuat dia terinfeksi oleh Pseudomonas aeruginosa gitu kan, itu kan berarti dia hidup di suatu sistem yang baru, komunitas. Di situ nanti pasti ada efek-efek yang ditimbulkan dari misalnya dari sistem imunnya si tikusnya itu sendiri. Jenis tikusnya aja udah beda. Ada tikus yang gampang kena kanker, ada tikus yang memang gampang kejang, itu ada. Itu juga saya taunya dari dokter yang kerja di lab saya juga gitu. Jadi macam-macam. Jadi terus udah gitu macam-macam mikrobiom yang ada di situ gitu kan, dan itu akan mempengaruhi mempengaruhi hasil perbedaan hasil antara in vivo sama in vitro. Jadi ketika in vitro dapat hasil yang bagus, jangan senang dulu, harus di-tag ke in vivo, dan ketika in vivo di human eksperimennya bagus juga jangan bahagia dulu karena kita punya clinical trial lagi seperti itu. Jadi itu tadi, secara umum kalau in vitro itu kan benar-benar terisolasi. Satu, dia sendirian, terus dikasih sesuatu kan. Sedangkan kalau in vivo, dia nggak sendirian lagi, tapi berada di tengah-tengah masyarakat. Ya, maksudnya di tengah-tengah sel-sel dengan sel-sel yang berbeda gitu. Itu sih, pada dasarnya itu. Mudah-mudahan paham ya Kayla konsepnya ya. Oke. Dan the last 2 questions ya Jeng, ini ada Grace nih. Terima kasih atas kesempatannya Dr. Rizka. Perkenalkan Bu Ajeng, nama saya Grace Anastasia Aulia dari kelas Alpha. Jadi saya ingin bertanya terkait dengan penelitian yang Bu Ajeng lakukan itu yaitu perkembangan bakteriophage ya Bu. Dalam perkembangan dan prosesnya kira-kira apa saja sih kendala dan hambatan yang Bu Ajeng itu temui dalam perkembangannya, mengingat kalau kita dengar, saya sendiri pun sangat asing mendengar bakteriophage ini dan baru pertama kali mendengarnya, Bu. Sekian dari saya, terima kasih. Ya terima kasih, itu pertanyaan yang bisa bikin kuliah sendiri juga. Jadi apa hambatannya? Pertama ini sih, itu sebenarnya pedang bermata dua. Hambatannya adalah si bakteriophage ini sangat spesifik menyerang suatu bakteri. Jadi ketika dia bisa menyerang suatu bakteri, dia cuma mau sama itu aja. Atau mungkin sama yang dekat, yang mirip seperti itu. Sedangkan kita kan maunya si bakteri ini bisa bisa diubah-ubah lah. Si bakteriophage ini bisa diubah-ubah, nggak cuma di sini, tapi juga nanti sini pokoknya ready to be used lah, pengennya kayak gitu kan. Tapi ternyata nggak kayak gitu, itu pertama. Yang kedua itu mencari bakteriophage yang kuat, itu susah ternyata. Jadi ketika kita cari bakteriophage di alam kan, itu kan kita screening, bisa bunuh bakteri yang target apa enggak gitu kan. Ada yang bisa tapi ternyata lemah. Atau ada yang bisa membunuh tapi ternyata ketika diperbanyak, kan kita pengennya dosis tinggi kan ya dikasih ke pasien kan. Ternyata susah untuk diperbanyak, kayak gitu banyak sekali. Terutama sih screening ya, untuk dapat bakteriophage yang kuat itu susah. Nah, karena susah itu makanya kita resource-nya ke synthetic biology, gimana kita bikin dia kuat tapi secara sintetik dengan cara ngubah-ngubah DNA-nya. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Mungkin nanti bakal ada kuliah tentang bakteriophage tersendiri ya Bu Ajeng ya, untuk kuliah S2 tapi kayaknya. Aduh, baiklah. Ya, berikutnya terakhir nih dari Anissa, silakan Anissa. Baik dokter, terima kasih atas kesempatannya. Tadi kan seperti yang Bu Ajeng tadi bilang, kalau DNA itu bisa diubah-ubah. Terus juga berdasarkan info yang pernah saya dengar, pernah saya baca, bahwa Cina itu pernah mau ngebuat modifikasi pada embrio manusia, modifikasi gen pada embrio manusia. Nah, sebenarnya pada hakikatnya apakah genetik itu tuh bisa dimodifikasi terutama pada manusia? Terus juga izin tanya juga seputar tentang kuliah di luar negeri. Apakah benar kalau misalnya mahasiswa kesehatan yang kuliah di luar negeri itu ketika ingin bekerja di Indonesia itu perlu penyetaraan? Sekian itu aja Bu. Terima kasih. Oh itu terima kasih atas pertanyaannya. Itu kayaknya pertanyaan yang kedua lebih bisa sama yang dokter deh. Saya bukan dokter. Pakai O nggak pakai E. Terus apakah
DNA manusia itu bisa diubah kalau masih dalam tahap beberapa sel gitu kan ya, itu sih bisa aja sih sebenarnya. On paper itu bisa. Tapi kalau kalau dulu saya ingat kuliah namanya bioetik, jadi perkembangan teknologi itu ada kayak pohon gitu kan, karena dia berkembang gitu kan. Tapi ada yang melilit di sini, yang melilit itu ular, namanya bioetik. Jadi kita bisa aja bikin segala macam, tapi ada etikanya. Bukan etiket ya, kalau etiket sopan santun, kalau ini etika. Jadi lebih ke moral. Terus apakah ini berguna? Kayak misalnya kita bikin animal eksperimen, itu juga ada komite etiknya yang untuk meng-approve, untuk menyetujui ini butuh nggak sih sebenarnya pakai tikus gitu loh. Sebenarnya bisa nggak misalnya pakai serangga aja gitu kan. Jadi di situ ada bioetis yang jadi yang menghalangi penelitian-penelitian semacam itu. Gitu sih. Kalau bisa atau enggak, di atas paper bisa sih. On paper. Oke. Jadi izin juga menambahkan, ya benar deh seperti yang disampaikan oleh Bu Ajeng, theoretically it is all possible. Sama aja kayak kita udah ada GMO kan, kayak jagung, kayak padi, kan genetically modified semua. Tapi when it comes to human, akan banyak lika-liku yang harus didiskusikan terlebih dahulu. Karena kita nggak mau jadinya selective breeding atau plant breeding itu masih belum boleh. Karena nanti akan jadi eugenics, atau kita mengeliminasi satu sifat tertentu atau bahkan satu ras tertentu yang dianggap tidak superior ya jadinya. Theoretically bisa banget kan ya Jeng, tapi lagi ada etika. Lalu mengenai tentang kuliah di luar setelahnya, apakah perlu penyetaraan? Perlu. Jadi bahkan kalau kita kuliah S2 atau S3 itu harus ada penyetaraan ijazah. Jadi ketika kembali kita harus melapor dulu, ada birokrasi yang harus dilakukan. Kalau kita dokter, biasanya nanti akan ada semacam magang terlebih dahulu di institusi pendidikan di Indonesia untuk keluar juga surat sertifikatnya. Itu yang pernah saya temui selama di institusi. Tapi jangan jadi malah kendala bahwa oh ya males sekolah di luar jadinya karena birokrasi. Jangan. Kalau memang ada kesempatan, silahkan diambil kesempatan tersebut, karena kita nggak akan tahu nih dengan kita membuka. When we expose ourselves to various and a lot references, maka kita bisa akan punya banyak preferences juga. Dan kayak Ibu Ajeng nih, beliau kan sudah jadi kayak aset negara ya, begitu beliau mendalami ilmu di luar dan bisa mengaplikasikan untuk perkembangan ilmu di Indonesia. Tentu saja ini adalah salah satu aset yang benar-benar dibutuhkan oleh negara. Kita punya alat, tapi kalau kita nggak punya SDM-nya itu sia-sia. Betul banget itu. SDM susah banget dicari, apalagi yang mau pulang. Mau pulang. Jadi makanya jangan sampai kalau punanya, oh ya ada kendala birokrasi, no. Jangan jadikan itu sebagai kendala. Bisa. Bisa diatasi semuanya. Oke. Alhamdulillah nih pertanyaannya banyak banget ya Bu Ajeng, memang terima menarik sekali. kasih sudah mendengarkan. Terima kasih Bu. Ini nggak terasa ini udah 2 jam. Ada pesan juga dari dosen senior yang kebetulan izin mengikuti kuliahnya Ibu Ajeng. He said that you were a natural and he is really enjoying the lecture. Terima kasih. Cita-cita jadi dosen belum kesampaian. Udah jadi dosen. Kan sejatinya dosen adalah orang yang mengajarkan, berbagi tentang instill values, not just knowledge kan ya. Jadi mudah-mudahan sudah bisa kita embody prinsip tersebut. Nah, adik-adik, jadi kita ada waktu dulu untuk break kurang lebih 1 jam. Mungkin kita selesainya di 12:15 di waktu Indonesia. Mungkin izin ya, Ibu Ajeng 1:15 kita akan kembali bergabung di room Zoom yang sama. Oke. Silahkan untuk istirahat, sholat, makan. Ibu Ajeng juga silahkan untuk minum dulu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak ya, Dek. Sampai jumpa in an hour. Sure. Recording stopped.